Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat menyampaikan pembelajaran Al-Quran, yaitu beliau selalu mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Dan ini terus disampaikan dari satu masjid ke masjid lain, dari satu forum ke forum yang lain. Dan kemudian ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, baik para intelektualnya ataupun orang-orang awamnya, kenapa Anda menyampaikan ini, wahai Kiai Haji Ahmad Dahlan? Lalu beliau menjawab bahwa ini bukan teori saja, tapi sesuatu yang perlu disampaikan, dipahami, dan dipraktekkan. Jadi sebenarnya BTW apa sih isinya surat Al-Ma'un itu? Nah, kita bisa tarik lebih modern. Surat Al-Ma'un ini nanti ditafsirkan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar. Beliau menjelaskan, dan kalau kita komparisikan dari beberapa tafsir Nusantara di Indonesia ini, bahwa surat Al-Ma'un ini memiliki kandungan sosial yang sangat dahsyat. Mari kita bahas di dalam surat Al-Ma'un, dan ini terkait juga dengan spirit bulan Ramadan, spirit berbagi, spirit menjadi yang terbaik, spirit untuk sama-sama meningkatkan soliditas dan solidaritas, membangun prestasi unggul dan berkemajuan. Nah, yang pertama di dalam surat Al-Ma'un ini kita bisa lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah langsung ngangkat ini, naik ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini langsung bahasanya personal. Aro'aita, tidakkah engkau, satu orang, tahu dan melihat orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Dan yang mendustakan agama itu bukan hanya yang mengingkari Allah, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya personal, tetapi justru di sini disebutkan aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu juga mereka bukan hanya tidak menganjurkan, tetapi mereka justru melarang atau menghalangi tersampainya kebaikan, kebutuhan orang-orang yang miskin. Nah, jadi justru takdzibuddin, mendustakan agama di sini tidak diambil porsi dari segmen teologisnya. Betul, tidak percaya Allah, orang-orang yang ateis itu mendustakan agama. Orang-orang musyrik itu mendustakan agama. Tetapi di sini yang menarik, para pemirsa Cahaya Ilahi, justru dari segmen sosial yang diangkat. Pertama adalah memperhatikan kepada anak yatim, yang tidak jarang justru hanya kebijakan populis saja. Anak-anak yatim itu diperhatikan pada momen-momen tertentu, padahal yang diperlukan mereka adalah kafalah. Yang diperlukan mereka adalah menanggung kebutuhan hidup harian ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang-orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ini ada jenis-jenis orang yang dia tidak mau memberi makanan. Kalau tidak mampu, oke lah. Dia tidak mau dan tidak menganjurkan. Artinya gini, kalau saya tidak mampu, tidak mampu karena keterbatasan, itu saya bisa buat alternatif. Coba Anda mendapatkan makanan dari yang lainnya, atau dia berkata-kata baik, tapi ini tidak. Ketika ada kata-kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini yang kedua, ini menarik. Yang ketiga, ada fawailul lil musallin. Nah, ini justru di nomor 3. Kenapa ada kata-kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Berarti salat mereka ketika disebut celakalah, yang rugilah, atau tidak beruntunglah orang-orang yang sholat. Justru orang sholat, kenapa? Karena sholat mereka sahun. Sholat mereka yang sahun itu bisa berarti hanya rutinitas. Bisa berarti mereka sekedar contreng, ya malas-malasan sholatnya, tidak serius sholatnya, lalu tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Dan akibatnya apa? Ketika fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Akibatnya orang-orang yang hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas, atau mereka lalai, atau mereka bahkan
ya kadang melakukan, kadang tidak, akan mengakibatkan mereka ini beramal dengan pamrih yang disebut dengan yuraun tadi itu. Dan ini yang menarik, yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ini tema kita, insyaallah nanti kita akan bahas di sini. Wa yamna'unal ma'un. Ini menarik. Kata-kata al-ma'un di dalam buku-buku tafsir klasik sampai kontemporer diterjemahkan dengan dua hal. Yang pertama, zakat. Jadi wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang menunda atau tidak mau, enggan, atau dia menolak membayar zakat. Itu ditafsirkan demikian. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-ma'un itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang dihalangi untuk dimanfaatkan orang. Atau dalam bahasa Imam As-Suyuti, dalam buku-buku tafsir yang pendek, disebut al-ma'un adalah benda-benda yang masih bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh misalnya, Imam Suyuti mencontohkan misalnya barang-barang seperti jarum, kita tidak mau minjemin orang-orang, kalau zaman dulu ya, sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, zaman saya kecil itu, tetangga kadang kita minta garam, kadang minjem palu ya, kadang kita minjem gunting. Itu sesuatu yang disebut benda-benda bermanfaat. Dan sekarang hal-hal seperti ini, kebiasaan atau habit sosial itu cenderung masyarakat, terutama masyarakat perkotaan dan metropolitan, itu terhalangi dari saling tolong-menolong di bidang sosial yang seperti ini. Dan itu disebut dengan al-ma'un. Jadi begini, al-ma'un itu gampangnya adalah sesuatu yang bermanfaat tapi kita halang-halangi untuk dimanfaatkan orang lain. Contoh, mohon maaf sekali, saya punya baju saya banyak sekali. Baju yang banyak sekali itu hanya memenuhi almari pakaian. Sehingga almari pakaian itu kemudian baju itu menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Ada makanan yang bisa diberikan tapi dibiarkan basi. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita, tapi kita menghalanginya. Hati-hati, kita bisa termasuk wa yamna'unal ma'un. Bagaimana cara kita mengenal al-ma'un? Trik-trik untuk menghindari supaya kita tidak termasuk di dalam ayat ini, sebagaimana yang didakwahkan terus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan kemana-mana, sahabat TV-mu, kita break sejenak dengan yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan tentang al-ma'un. Jadi al-ma'un itu artinya selain zakat, itu memang disepakati ya, orang yang menolak membayar zakat, menahan membayar zakat, itu bisa masuk kategori para pendusta agama. Nah sekarang al-ma'un kalau ditafsirkan oleh dari sejak Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai penafsir-penafsir yang ada di negara kita, yang dulu sampai sekarang, al-ma'un itu artinya adalah benda-benda yang bermanfaat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan orang lain. Lalu kemudian menjadi idle asset yang kita halangi, itu dibenci oleh Allah SWT. Karena zakat itu yang diberikan adalah sesuatu yang idle. Ibu-ibu punya emas 100 gram, dipakai untuk perhiasan sehari-hari cuma 5 gram. Berarti ada 95 idle. Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Seseorang punya tanah, tanahnya itu adalah warisan orang tuanya. Dia biarkan terbengkalai. Justru dia itu berarti zalim. Harusnya tanah itu bisa dimanfaatkan. Banyak orang yang memerlukan lahan, atau dia buat rumah, atau dia sewakan. Sehingga itulah yang disebut menjadi idle. Nah, termasuk juga kalau di rumah kita ada barang-barang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang lain, jangan sampai kita menunggunya rusak. Entah itu sepatu, baju, gelas-gelas, banyak hal yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, bukan karena kita berikan sisa, tapi karena itu adalah al-ma'un. Baju yang saya pakai ini, saya berikan siapa ya kira-kira? Semakin baju yang saya pakai ini rusak, akan semakin sulit saya distribusikan. Akhirnya, baju-baju saya yang rusak itu hanya menjadi, mohon maaf, pelap. Ya, jadi kain pel, lalu kemudian jadi perca-perca kecil yang kemudian dibuang. Itu mungkin ada peruntukannya untuk baju-baju tertentu, tetapi ada banyak baju-baju yang lainnya yang sebenarnya bisa kita distribusikan supaya kita menyelamatkan diri dari terjebak pada posisi wa yamna'unal ma'un. Dan inilah yang digulirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, disampaikan terus-menerus kepada masyarakat supaya produktif.
Masyarakat produktif adalah masyarakat yang menyedikitkan idle asset. Termasuk juga idle asset itu adalah manusia. Sumber daya manusia yang idle akan menyebabkan kerusakan. Kalau ada orang-orang pintar dan diam, maka tunggulah, mereka pasti akan ngerecokin, akan merusak. Maka gerakkanlah mereka, manfaatkan mereka, berdayakan mereka, supaya tidak menjadi idle asset. Karena aset yang idle, yang diam, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'un ini akan menggerakkan potensi pemberdayaan sumber daya manusia sampai pemberdayaan ekonomi. Masyarakat diajak bersama untuk memberikan apa saja yang dia punya. Dan itulah juga menjadi spirit zakat fitrah yang pernah kita bahas dan kita tadabburi secara ringkas. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada orang yang memiliki sisa makanan untuk esok hari di bulan Syawal. Jadi bukan banyak orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin yang dia punya sisa makanan untuk esok hari setelah dia untuk hari ini dan besok, maka dia harus keluarkan zakat fitrahnya. Karena itu spiritnya berbagi. Wa yamna'unal ma'un. Dia tidak memonopoli, tidak menimbun, tapi juga tidak kekurangan. Itu berhidup dengan sangat moderat sekali. Maka wa yamna'unal ma'un itu diletakkan di paling belakang setelah ada tadi mendustakan agama itu, yatim dan miskin, itu pilar-pilar du'afa yang harus diperhatikan. Maka pemberdayaan keluarga atau person yang du'afa di dalam persyarikatan kita diajarkan, baik di ruang-ruang kelas ataupun melalui para ayahanda kita, itu mengajak kita untuk memberdayakan mereka. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggiatkan ini. Dalam sabdanya beliau menyampaikan ini, innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu dimenangkan, ditolong oleh Allah karena orang-orang du'afa di antara kalian. Karena orang-orang lemah di antara kita itu berdoa dengan ikhlas. Mereka memohon kepada Allah untuk kita juga dengan penuh keikhlasan. Nah, inilah makna wa yamna'unal ma'un. Bagaimana kita memahami strategi kita di dalam memanfaatkan al-ma'un itu. Yang berikutnya, para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, supaya kita tidak terjebak di dalam diskursus dan pemahaman kita tentang al-ma'un. Karena al-ma'un itu memerlukan kejernihan hati. Al-ma'un itu dalam memahaminya tidak bisa hitam putih saja. Karena bagi orang-orang tertentu sangat berharga. Bagi orang-orang tertentu dianggap biasa saja. Maksud saya begini, kita kadang melihat, kalau kita orang melihat ke atas kita, oh itu hebat sekali, tapi bagi orang yang punya itu merasa itu biasa-biasa saja. Nah, ketika saya melihat itu luar biasa, kemudian saya diberikan sesuatu yang luar biasa, itu nilainya akan besar. Itu akan lebih besar lagi kalau saya memberinya, itu bagi saya luar biasa. Contoh sederhana, kalau ada orang memuji, apalagi yang memuji adalah ayah kita, nak baju kamu bagus sekali. Nah, itu pertanda bahwa ayah kita suka baju kita. Kalau kita berikan baju yang baru itu, atau kita belikan yang baru, itu nilainya lebih tinggi. Karena kan menyedekahkan, memberikan sesuatu itu yang dicintai, yang paling dicintai, itu merupakan kesempurnaan iman. Jadi bedakan halnya misalnya saya punya makanan sisa nih, saya kasih. Itu bagus dengan catatan makanan yang masih layak. Istilahnya bukan makanan sisa ya, makanan lebih. Ya, saya memberinya itu dengan kecintaan. Beda halnya dengan kemudian nanti ada tata cara berikutnya di dalam memberikan barang-barang ini atau benda-benda al-ma'un ini, kita tidak menghinakan. Bukan berarti ini masalah kasta. Kadang kan kita memberikan sesuatu benda second ini atau sesuatu yang bermanfaat yang kita pernah pakai atau kita beli tapi nggak jadi kita gunakan, kita melihat kasta. Siapa orang yang kastanya di bawah saya? Kemudian saya beri kepada dia. Itu tetap bernilai baik, tetapi akan lebih sempurna kalau kita memberinya adalah dengan ruh cinta, mahabbah, terplanning, kita melakukan perencanaan supaya kita terhindar dari wa yamna'unal ma'un dan tidak termasuk di dalam para pendusta agama. Sementara kita break, masih ada kelanjutannya setelah
yang berikut. Baik para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, agar kita tidak terjebak masuk wayamna'unal ma'un, pertama, kita memiliki barang-barang, segala sesuatu termasuk yang kita beri atau ini, pertama prioritas, benar-benar sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Jadi kita hidup seminimalis mungkin dengan ini. Oh berarti kita nggak boleh dong senang-senang ada leisure, ada kemewahan. Bisa, boleh, tidak dilarang, tetapi kemudian jangan sampai hobi dan kesukaan kita itu menyebabkan orang lain itu diharamkan atau terhalang dari menikmati hal-hal yang tadi bisa. Contoh sederhana saja, kalau kita ingin menikmati mobil mewah dan kita mampu, ya bisa saja. Tapi setelah itu kita dapatkan, sensasinya ada, sebaiknya kan mobil itu bisa di-split menjadi mobil-mobil yang lain sehingga bisa dimanfaatkan, kita sedekahkan, ya, kita wakafkan, lebih bermanfaat. Benda-benda mewah yang kita miliki tidak dilarang. Ada kalanya hal-hal tersebut diperlukan karena kita misalnya bertemu untuk negosiasi, menjaga kewibawaan kita. Boleh, tetapi ingat, kadang benda-benda properti seperti itu hanya bermanfaat sekali dua kali saja. Jangan lupa, begitu kita sudah gunakan, kita segera bicarakan, ini bagaimana berikutnya nasibnya. Oh, sudah selesai, berarti segera distribusikan. Oh, bisa dijual, sehingga kemudian menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu yang berharga, dibagikan. Atau kita investasikan berikutnya. Jadi yang pertama ada sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, kita perlukan. Yang kedua adalah prioritas. Yang kita beli, yang kita miliki adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Jika tidak, jangan terpancing. Yang ketiga, dengan diskon dan promo. Nah, hati-hati. Promo, beli satu dapat dua. Nah, beli dua dapat empat. Terpancing kita. Nah, dengan promo-promo itu akibatnya pola hidup kita konsumtif. Dan kalau kita terjebak promo itu, na'udzubillah min dzalik, bisa ada jebakan berikutnya, terlilit hutang. Dan itu akan mengakibatkan hidup konsumtif itu kita tergantung dengan orang lain dan terhantui dengan hutang. Maka dari itu, para pemirsa, sahabat TVmu yang berbahagia, wayamna'unal ma'un ini sendiri berarti ada ketersalingan. Maksudnya apa? Kita diharapkan bisa peka, memiliki, membaca, tahu kondisi orang lain yang ada di sekitar kita. Sebelum saudara kita meminta, kita kasih bantuan dia. Sebelum saudara kita betul-betul dia kepepet sehingga harus menjatuhkan harga dirinya, kita berikan bantuan kepada dia. Terutama adalah bantuan-bantuan pemberdayaan untuk saudara-saudara kita yang du'afa tetapi masih bisa di rise up, di upgrade kemampuan di dalam berkehidupan sosial. Sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi, wayamna'unal ma'un ini bukan sembarang istilah yang kita lihat ya. Jadi itu kan sekedar mencegah sesuatu yang barang second atau yang bermanfaat kepada orang lain, sesuatu yang dampaknya tidak terlalu signifikan. Oh, siapa bilang? Barang-barang yang ada di rumah kita yang tidak bermanfaat akan menjejali ruang-ruang yang akan mengurangi estetikanya. Dan ini saya mohon maaf, saya juga harusnya malu karena kadang karena alasan kesibukan, benda-benda yang numpuk. Sederhana aja, saya ikut seminar A, B, C, dan D, dapat goodie bag, dapat tas, numpuk banyak, ya kan? Dapat tas lagi numpuk banyak. Padahal ini segera distribusikan. Kita berikan orang lain, dikasih isinya, berikan dia. Saya beli baju, membelikan baju orang setiap mau lebaran atau mau hari raya, harusnya di baju-baju yang kemarin masih bisa dimanfaat, segera distribusikan. Nah ini sesuatu yang sederhana, maka pada kesempatan kali ini kita bisa lebih tekankan sahabat TVmu yang berada, program Cahaya Ilahi ini juga agar rumah kita bercahaya. Mari kita bersihkan, bukan bersihkan dalam artian membuang, tetapi kita distribusikan. Per triwulankah, per semesterkan lah kita berdiskusi dengan anggota keluarga kita, anak-anak kita, nah ini tempat pensil masih dipakai nggak? Oh sudah, ini dah, saya mau cari yang baru. Oke, ini masih bagus, ayo kita kasih temanmu. Kita juga kepada anak-anak kita, tasmu masih bagus, masih mau dipakai lagi? Boleh, kita ada rezeki. Kalau seandainya kita mau beli yang baru, jangan nunggu dia rusak.
distribusikan. Ini bukan tentang mental kita memberi orang lain barang-barang bekas, bukan. Tapi mengurangi adanya idle asset. Di saat yang sama kita juga jangan sampai terbiasa seperti itu, akhirnya kita tidak pernah membelikan sesuatu yang baru untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk keluarga kita. Tidak, ini hanya sekedar saran supaya rumah kita tidak menjadi barang-barang yang seharusnya bisa bermanfaat, ngendon di rumah kita dan menjadi rusak sehingga tidak bermanfaat. Nah, inilah makna ara'aital ladzi yukadzibu biddin yang ditafsirkan oleh para ulama termasuk Buya Hamka, yang dikunci pada pembahasan berikutnya. Yang terakhir adalah wa yamna'unal ma'un yang diulang-ulang terus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian kita kenal hari ini dengan teologi al-ma'un. Ini supaya masyarakat kita betul-betul masyarakat yang punya prioritas, gaya hidupnya tidak konsumtif tapi produktif, sekaligus nilai estetikanya di rumahnya itu menarik karena dia selalu melakukan pembaruan-pembaruan, hal-hal yang mesti bisa dimanfaatkan, dia berikan kepada orang lain, dia putar lagi, dimanfaatkan lagi, sehingga tidak ada idle asset di rumahnya. Sebelum kita pulang, ada takeaway lesson penting yang kita ambil, kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Pertama, orang yang mendustakan agama, betul ya, orang secara teologis itu ada, yang mengingkari Allah, ateis, kemudian yang menolak melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Betul, itu termasuk mendustakan agama. Tapi ada orang-orang yang mendustakan agama jenis lainnya yang kadang ini tidak dianggap atau dianggap itu mah biasa. Ternyata Allah mengkhususkan pembahasan ini dalam surat yang diberi nama surat Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, yang enggan, bukan hanya enggan, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, kemudian sholatnya lalai. Ini menarik ya, bahwa wailul lil musholin itu berarti kalau ada orang sholat itu belum selamat dia. Kalau dia tidak mempraktekkan apa makna filosofi sholat itu. Filosofinya adalah membuat dia menggerakkan, menjadi duta keselamatan, duta perdamaian, dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang mencegah al-ma'un. Enggan membayar zakat, membiarkan barang-barang bermanfaat itu idle di rumahnya dan rusak, kemudian dibuang. Hati-hati, itu bisa termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah termasuk orang-orang yang tadi disebutkan, tapi sebaliknya kita menjadi pribadi yang produktif, yang hemat, hidup berdasarkan prioritas, dan tertata dengan manajemen yang baik dalam hidupnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan bersiaplah untuk mendistribusikan kebaikan, baik zakat atau hal-hal yang baik yang ada di rumah kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.